Oke, sebelumnya kenalin, aku Dokter Gigi Lutfiah, tadi juga udah dibacain sih CV-nya, aku lulusan USU, mungkin kalau ada yang udah pernah ikut regular class, minggu-minggu lalu udah pernah ketemu, atau yang pernah ikut private class mungkin kita pernah ketemu, apa ya, hari ini kan, kita bakal bahas tentang infeksi odontogenik, sebetulnya infeksi odontogenik ini, materinya itu bisa luas banget, bisa dipersempit. Artinya gini, yang kita bahas di sini adalah yang memang kompetensi kita. Yang maksudnya kompetensi dokter gigi, sebenarnya dokter gigi spesialis sih, tapi yang kita harus tahu dalam diagnosisnya gitu. Kalau untuk perawatannya mungkin untuk infeksi odontogenik mungkin kita hanya sebatas abses nantinya. Tapi untuk penentuan diagnosisnya kita perlu tahu, oke? Jadi langsung aja mungkin ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi infeksi odontogenik itu kan kayak kita tahu sendiri, odontogenik berarti dia adalah kita membahas tentang gigi, tentang dental. Nah, infeksi odontogenik ini apa? Infeksi odontogenik ini adalah infeksi yang asal mulanya itu dari uh, dental, dari gigi gitu. Nah, uh, maksudnya di sini dari dental atau dari odontogen itu bukan mutlak hanya dari hanya dari gigi, tapi adalah jaringan-jaringan sekitarnya, termasuklah juga periodontal. Intinya adalah infeksi odontogenik ini adalah perluasan infeksi dari daerah-daerah odontogen, yaitu periapikal dan periodontal. Kayak yang kita tahu sendiri, mungkin kalian awam dengan kata-kata abses periapikal dan abses periodontal. Mungkin kalian awam dengan kata-kata itu, karena memang kebanyakan adalah yang kita kerjakan. Mungkin kalau misalnya kalian masih preklinik, yang kita sering bicarakan itu adalah abses, sebatas abses dan abses gitu kan. Nah, jadi jalur masuk infeksinya itu sendiri kan ada periapikal dan periodontal. Kalau misalnya jalur masuk periapikal itu biasanya adalah dari gigi yang mengalami nekrosis. Hampir semuanya ya. Mungkin adalah di beberapa kasus-kasus yang agak unik, mungkin adalah yang giginya belum nekrosis mungkin, tapi itu juga biasanya dia sudah nekrosis parsial. Artinya maksudnya mungkin akar mesialnya sudah nekrosis, terus dia abses, akar distalnya belum. Biasanya gitu kalau misalnya dia absesnya sudah sampai ekstraoral, karena jalannya infeksinya udah cukup lama harusnya kalau dia sudah bisa menembus jaringan sampai ke ekstraoral. Tapi kalau sebatas abses periapikal aja mungkin ada beberapa gigi yang masih vital, itu kadang pulpitis irreversible masih ada juga yang abses kalau misalnya pada klinis ya. Kalau misalnya secara teori sih saya nggak, setahu saya sih rata-rata karena nekrosis temannya si abses itu. Oke, nah kalau jalur periapikal itu adalah karies, dia masuk melalui pulpa, lalu dia menginvasi daerah periapikal. Nah, abses yang ada di sini, yang dari ujung akar ini, dia akan meluas. Nah, kalau misalnya tidak kita tangani, itulah absesnya itu bisa sampai ke ekstraoral, bisa jadi abses ke fossa canina misalnya, abses bukalis atau abses submandibuloris, atau bisa juga jadi Ludwig's angina, itu bisa. Nah, yang kedua adalah jalur periodontal. Nah, jalur periodontal ini ada yang namanya jalur gingival sama periodontal. Sama sih sebenarnya, masuknya itu sebenarnya dua-duanya adalah entry atau jalur masuknya itu adalah dari margin gingiva. Jadi dia masuknya dari margin gingiva, bedanya adalah kalau misalnya abses gingiva dia masih sebatas gingivanya yang terinfeksi, tidak ada kehilangan tulang. Kalau abses periodontal biasanya dia sudah penurunan tulang. Nah, kalau abses periodontal atau gingival ini biasanya penyebabnya itu adalah si kalkulus biasanya, atau kadang infeksi mekanis juga bisa. Infeksi mekanis di sini maksudnya adalah seperti misalnya kalian pakai tusuk gigi, terus kadang ada serbuk-serbuk tusuk gigi itu yang kalian nggak sadar dia menempel di margin gingiva. Nah, itulah, atau di sulcus gitu kan, di tepi-tepinya daerah interdental biasanya kalau kalian suka pakai
tusuk gigi itu. Nah, itu biasanya karena dia dianggap benda asing dan tusuk gigi itu basicnya kayu ya, tetap saja dia menginfeksi kalau dibiarin di dalam sana. Nah, itu juga bisa menyebabkan abses kalau misalnya kita diamin lama gitu. Terus perikoronal. Nah, yang membedakan sebenarnya perikoronal ini tuh dia juga abses yang terjadinya bukan di giginya, tapi dia di jaringan lunaknya. Sama seperti abses abses gingival. Nah, tapi abses perikoronal ini dia spesial. Dia spesial hanya pada gigi yang unerupted atau belum erupsi. Spesialisasinya lagi itu adalah pada gigi impaksi biasanya. Jadi karena dia perikoronal, artinya di sekitar koronal. Peri itu kan sekitar gitu ya artinya. Nah, dia adalah abses yang muncul di sekitar koronalnya. Jadi gigi yang unerupted, gigi yang tidak bisa erupsi ini karena dia terus mendorong dan juga biasanya di sini ada celah ya karena dia nggak bisa erupsi gigi impaksi itu. Nah, ini bakal mempermudah terjadinya invasi bakteri atau infeksi. Makanya dia ada namanya abses perikoronal gitu. Tidak ada penjelasan spesial kayak abses yang tadi kan perjalanannya periapikal bla 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 bla, periodontal juga dari kalkulus bla bla bla. Kalau perikoronal itu sebenarnya sama abses periodontal juga, cuman dia posisinya adalah di daerah tepi koronal gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, ini jalur masuknya nih. Ini ada 2 pathway yang sebenarnya sama sih. Jadi ini adalah infeksi odontogenik. Infeksi odontogenik yang dimaksud di sini adalah daerah periapikalnya. Jadi di sini kalau misalnya kita artikan adalah invasi bakteri karena gigi yang karies, ada decay of a tooth. Nah, dia menginfeksi daerah pulpa. Terus kan karena misalnya dia menginfeksi daerah pulpa, dia akan menyebabkan inflamasi, udem. Terus ini lack of collateral blood supply itu artinya kalau dia sudah menuju nekrosis, biasanya daerah pulpa itu aliran darahnya, aliran blood pembuluh darahnya itu mulai berkurang. Nah, makanya dia ujung-ujungnya kalau maksudnya ini venous congestion atau avascular necrosis ini ujung-ujungnya adalah giginya jadi nekrosis. Nah, terus terjadilah pertumbuhan bakteri yang semakin banyak karena dia kan tidak ada blood supply lagi. Dia semakin lama semakin banyak daerah yang nekrosis, infeksi bakterinya makin meningkat sehingga di daerah yang di bawah di ujung apikalnya itu dia akan lebih progresif karena kan kalau kita tahu polimorfonuklear, terus makrofag dan teman-temannya itu kan datang melalui pembuluh darah. Sedangkan di sini pada saat dia sudah infeksi dan nekrosis, aliran pembuluh darah di pulpanya itu sudah tidak ada. Makanya perlawanannya itu sudah tidak ada di daerah periapikal. Makanya dia bisa semakin lebih destruktif sifatnya. Tuh. Nah, ini kalau misalnya kita tahu periapical infection itu kalau misalnya dia sudah sampai kronik ataupun akut ya sebenarnya sama aja. Nah, dia akan abses, kalian tahu sendiri abses pada saat dia sudah kronis dia akan menimbulkan fistula. Terus selulitis ini nanti akan kita bahas tentang selulitis. Bakterimia septicemia ini akan kita bahas pada saat perluasan di hematogen. Terus facial space ini juga akan kita bahas. Terus sampai cerebral infection atau osteomyelitis sama intraoral soft tissue ini adalah perluasannya. Jadi pada saat periapikal tidak kalian rawat, perluasannya bisa sampai seluas ini. Gitu. Oke. Ini jalur masuk periodontal. Nah, jalur masuk periodontal itu jadi kalian tahu kan biofilm itu awal mula segala invasi bakteri di mulut, mau karies, mau kalkulus, mau semuanya. Itu biasanya awalnya adalah dari biofilm. Nah, biofilm itu nantinya kalau misalnya dia akan dibiarin juga, dia akan terjadi penumpukan plak. Nah, pada saat penumpukan plak akan terjadi kalsifikasi, itulah jadi kalkulus, terus aktiflah si aktivitas patogen. Aktivitas patogen maksudnya aktivitas bakterinya, terus dia meningkatkan respon imun. Nah, respon imun inilah yang akan menjadi abses. Jadi abses itu kan dia salah satu sebenarnya dasarnya dia kenapa
tubuh itu menjadi jaringan lunak itu membengkak karena ada abses yang isinya itu sebenarnya pertahanan tubuh. Tapi karena sudah tidak bisa dilawan lagi infeksi bakterinya, makanya akan lebih sifatnya destruktif ke tubuh kita karena dia sebenarnya menghindari perluasan itu, gitu loh. Terus nih, penyebab abses sendiri nih. Jadi bisa jadi nih, abses periodontal ya, ini yang aku bahas ya. Debridement kalkulus yang tidak maksimal. Mungkin kalian pernah dengar gini, lebih baik tidak usah di scaling sama sekali daripada kalian scaling nggak bersih. Nah, itu salah satu juga. Nah, jadi kan kalau misalnya kita scaling, kalau misalnya kalian tahu kita scaling, itu hampir semua orang yang di scaling, terutama dia kalkulusnya sudah subgingiva, dia akan mengalami perdarahan. Artinya ada luka terbuka, ada pembuluh darah yang terbuka di sana. Pada saat kalian melakukan pembersihan kalkulus yang tidak bersih, masuknya bakteri atau patogen itu akan lebih gampang karena ada bagian yang terbuka. Jadi ini perlu kalian ingat banget ya, dibanding kalian men-scaling tidak bersih atau hanya sebagian regio, lebih baik kalian tidak men-scaling sama sekali. Karena efeknya apa? Cross contamination. Jadi kalian sudah bersihkan satu sisi, tapi sebenarnya kalian memperparah karena sisi lainnya dia masih punya bakteri patogen. Kalian membuka jalur masuknya, bakterinya masuk, justru efek sampingnya justru lebih besar. Oke, yang kedua eksaserbasi periodontitis kronis. Ya, jadi kan periodontitis kronis itu dia posisi gingivanya sudah udematus, ada resesi, dan biasanya kehilangan tulang. Nah, memang rentan. Jadi maksudnya eksaserbasi ini adalah peningkatan atau muncul kembalinya gitu si periodontitis kronisnya. Jadi kan memang keadaan tulangnya yang sudah parah ditambah lagi ada eksaserbasi. Jadi kalian akan memperparah, keadaannya itu akan makin parah, makanya muncullah abses periodontal. Gitu. Terus defek pada gigi. Defek pada gigi ini termasuklah karies. Jadi bisa jadi kalian mungkin tahu endoperio. Lesi endoperio. Nah, itulah juga termasuk lesi endoperio itu kan kadang ada absesnya. Absesnya itu bisa juga nyambung. Jadi dia giginya sudah nekrosis, dia ada abses periapikal, kemudian dia semakin meluas, akhirnya dia absesnya itu juga sampai ke marginal merusak si tulang alveolarnya juga. Nah, itu juga ini maksud si defek pada gigi. Terus iatrogenik. Nah, iatrogenik ini bisa jadi misalnya kalian ngebur gigi, kalian mau preparasi lah. Terus kalian nggak sengaja ngebur si gingivanya. Nah, itu bisa juga menyebabkan abses gitu. Terus beberapa abses membentuk fistula dan menjadi kronis. Maksudnya ini gampangnya adalah abses yang ada fistulanya itu sudah pasti abses kronis. Kalau dia sudah ada fistula, kalian sudah bisa menyimpulkan itu abses kronis. Tapi tidak semua abses kronis dia punya fistula. Artinya abses kronis itu biasanya kalau abses kronis pada saat kalian perkusi dia sakit, tapi pada saat kalian palpasi dia belum tentu sakit. Itu bisa. Terus bentuk khusus dari abses periodontal yang berulang itu adalah perikoronitis. Maksudnya di sini pada gigi impaksi itu kebanyakan orang kan tidak langsung melakukan odontektomi. Nah, biasanya orang yang tidak melakukan odontektomi itu giginya impaksi itu dia akan perikoronitis. Lalu dia misalnya dia datang ke dokter atau dia beli obat lah, dia ke warung atau ke apotik terus hilang. Nah, itu akan rekurensi lagi posisinya. Dia akan terus rekuren. Selagi posisinya gigi impaksinya nggak diangkat, dia akan rekuren terus. Itulah kalau misalnya perikoronitis. Absesnya itu pasti rekuren terus selagi gigi impaksinya nggak diangkat.